Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, mujahid dan mujahidah, pada pagi hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmat kesehatan, kesempatan agar kemudian hari ini kita bisa melakukan aktivitas pembelajaran di pagi hari ini. Baik, agar mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, baik anak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi pendidikan agama Islam tentang kisah keteladanan Nabi Soleh. Baik, sebelumnya mari kita lihat dulu ya, yakni tujuan pembelajaran tentang kisah Nabi Soleh yang pertama, yakni agar kita mengetahui kisah keteladanan Nabi Soleh alaihi salam. Kemudian yang kedua adalah agar menjadi sebuah pelajaran, agar kita memiliki sikap keteladanan seperti Nabi Soleh alaihi salam. Ya, jadi ini menjadi sebuah pelajaran ya, agar kita bisa memiliki keteladanan seperti Nabi Soleh ya. Baik, kita akan mulai kisah Nabi Soleh. Ada sebuah pertanyaan yang menarik ya, Nanda sekalian. Pernahkah kita melihat istana dari batu? Jadi dulu, zaman dahulu, sebelum ada rumah ini, ada orang yang pintar yang buat rumah, membuat istana. Dulu di zaman Nabi Soleh ada sebuah kaum yang punya kepintaran cerdas membuat rumah, yakni mereka membuat istana-istana dari batu yang besar. Pernahkah Anda sekalian lihat? Perhatikan gambar berikut ini ya. Gambar orang-orang dulu yang membuat istana dari batu besar. Nah, seperti ini ya. Ini bukan semen ya, bukan semen dan pasir, tapi ini adalah sebuah batu besar yang diukir, dipahat menjadi sebuah istana yang bagus ya. Ini juga, perhatikan, ada batu besar yang dibuat menjadi sebuah istana ya. Ini orang-orang dulu, orang-orang dahulu yang membuat rumah seperti ini dari batu besar. Yang pertama adalah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala untuk kaum Samud. yakni dulu sekelompok kaum yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kegagahan tubuhnya dan kecerdasan mereka, hingga mereka membuat berumah dari batu-batu yang besar ya, istana-istana dari batu yang besar. Itulah kaum Samud. Nah, perhatikan bahwa Nabi Soleh diutus kepada suatu kaum yang bernama kaum Samud. Nama tersebut atau nama Samud itu diambil dari kakek mereka yang bernama Samud. Ya, jadi ada dulu kaum Samud itu seorang nenek tua yang bernama Samud, sehingga ketika mereka turun temurun menjadi mengambil sebuah nama itu menjadi sebuah kelompok, yakni kaum Samud. Kemudian kaum Samud tinggal di kota yang bernama Al-Hijr, ya. Sebuah kota bernama Al-Hijr. Kaum Samud datang setelah kaum Ad. Yani sebelum ada kaum Samud itu
yang lebih terdahulu adalah kaum Ad. Jadi kaum Ad pun menyembah berhala. Kaum Samud juga menyembah berhala. Kaum Samud banyak diberikan kenikmatan dan kekuatan yang hebat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah memberikan kekuatan, kepintaran, tubuhnya yang bagus, yang kuat, ya. Kemudian Allah memberikan mereka makanan yang berlimpah dan tubuh mereka yang kuat, ya. Jadi Allah memberikan kenikmatan kepada mereka, namun kemudian dengan kekuatan tubuhnya mereka mampu memahat istana-istana dari gunung-gunung batu untuk dijadikan tempat tinggal mereka. Jadi ternyata mereka terdahulu, orang-orang yang kaum Samud itu adalah orang-orang yang pintar, ya, yang buat rumah saja dari batu-batu besar. Yang kedua adalah yang pertama tadi tentang kenikmatan, yang kedua tentang kekufuran kaum Samud. Kekufuran apa yang mereka lakukan? Perhatikan baik bahwa meskipun Allah memberikan segala kenikmatan hidup, tapi mereka tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Diberikan kekuatan tubuh mereka, diberikan makanan yang berlimpah ruah, tapi mereka tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap bahwa usaha mereka itu adalah hasil yang dipanen, hasil yang diambil dari kebun mereka itu adalah hasil usaha mereka sendiri. Namun itu semua mereka tidak sadar bahwa pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah patung dan berhala. Mereka tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak sekalian, ini pelajaran penting yang kemudian bisa kita ambil bahwa segala kenikmatan yang Allah berikan dengan gratis, maka kewajiban kita adalah untuk mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan. Bukan berupa harta, tapi kenikmatan yang ada dalam diri kita, mata kita, hidung, telinga, udara yang kita hidup tiap hari dengan gratis, itu adalah kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Yang berikut, mukjizat Nabi Soleh. Ternyata penyampaian tentang keimanan Nabi Soleh terhadap kaum Samud itu, mereka kepingin meminta bukti terhadap Nabi Soleh, bahwa ketika penyampaian tentang keimanan, tentang penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala, mereka minta mukjizat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan mukjizat itu kepada Nabi Soleh alaihi salam. Jadi kaum Samud menolak ajakan Nabi Soleh untuk menyembah Allah. Mereka meminta bukti kenabian Nabi Soleh, ya. Jadi mereka tidak mau menerima begitu saja. Kemudian Nabi Soleh memukul tongkatnya ke batu besar di hadapannya. Jadi ketika pas dia berdiri ada batu besar, Allah merintahkan untuk memukul tongkat di batu besar itu. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala, batu besar itu menjadi unta betina yang sehat dan gemuk. Unta itu kemudian mengeluarkan air susu yang tidak pernah berhenti, yang kemudian diberikan Allah sebagai tanda kerasulan Nabi Soleh alaihi salam. Jadi itu mukjizat Nabi Soleh, ya. Jadi tongkatnya dia memukul batu dan batu itu berubah jadi unta betina. Kemudian kehancuran kaum Samud, ya. Jadi ketika mereka tidak mau beriman, mereka tidak mau bersyukur atas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Soleh berdoa pada Allah agar kemudian mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari seruan Nabi Soleh hanya sedikit dari kaum Samud yang beriman, tapi kebanyakan mereka kufur pada Allah Subhanahu wa taala.
Mereka sering mencaci maki dan menyakiti Nabi Soleh. Itulah kesombongan dan kekufuran kaum Samud, ya. Dan mereka karena kekufuran, kesombongan mereka hingga mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan, yang Maha memberi, yang Maha kasih sayang. Hingga Nabi Soleh berdoa kepada Allah. Dan doanya Nabi Soleh dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Hingga dalam 3 hari datang azab Allah Subhanahu wa taala. Hari itu Allah memberikan kesempatan agar kemudian kaum Samud berpikir agar bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Namun bukannya mereka mau sadar dan bertobat, malah mereka merencanakan untuk membunuh Nabi Soleh. Jadi Nabi Soleh itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, bukan utusan manusia. Sehingga Allah menjaganya agar kemudian Nabi Soleh untuk menyampaikan kebenaran di hadapan kaum Samud itu sendiri. Namun pas hari ketiga, yakni bertepatan di hari Ahad, tiba-tiba muncul suara yang keras dari langit hingga datang menyambar silih berganti. Tidak sedikit kaum Samud yang terkena sambarannya, dan tidak sampai di situ, malah disusul lagi dengan gempa bumi yang dahsyat, datang dengan tiba-tiba menggoncang bumi dengan sangat hebatnya. Kemudian bangunan-bangunan yang bagus, yang megah, yang mereka banggakan, yang mereka bangunkan itu kemudian hancur berantakan, sehingga bangunan-bangunan itu timpah mereka, agar kemudian tidak ada di antara mereka yang hidup, dikarenakan bangunan-bangunan yang indah, yang megah itu ketimpa disebabkan karena gempa bumi yang dahsyat datang dengan tiba-tiba, ya. Bagaimana sekalian, oleh karena itu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih dalam kondisi hidup di dunia. Kewajiban kita adalah mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan, agar kemudian tidak mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada akhirnya adalah ketika seorang hamba kemudian mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi barang siapa mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambahkan kenikmatannya. Tapi kalau barang siapa mengkufurinya, maka azab Allah Subhanahu wa taala akan menimpa hamba tersebut. Oleh karena itu sekalian, kewajiban kita adalah mensyukuri agar tidak mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala sebagaimana azab yang ditimpakan oleh kaum Samud itu sendiri. Oke, thank you. Syukran atau terima kasih. Semoga pembelajaran kita pada kali ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.